Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa syiril asrar wa thiriyatil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ini malam kita kumpul. Pada setiap malam Jumat kita mengadakan zikir pembacaan daripada Ratib Al-Idrus, dan mudah-mudahan dengan wasilah keberkahan karomah daripada Ratib Al-Idrus Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita yang usaha Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyibah. Kita yang sedang belajar untuk ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk kita bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang belum bisa duduk bersama-sama kita berzikir, memuji Allah, memuji Rasulullah di tempat-tempat seperti ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik hidayah sehingga bisa kumpul bersama kita berzikir, bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada adik sekalian, alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita syukuri, karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insan-insan pilihan, hamba-hamba pilihan, yang dimana kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, kenikmatan untuk bisa hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, untuk memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak di antara kita, sahabat-sahabat kita yang belum bisa duduk bersama kita. Mereka tahu ada kegiatan pengajian, mereka tahu ada kegiatan majlis ta'lim, tetapi mereka seakan menutup telinga mereka untuk tidak bisa duduk bersama kita, hadir bersama kita. Karena kenapa? Bukan mereka yang tidak mau duduk di majlis ta'lim, bukan sahabat kita yang tidak mau duduk di majlis ilmu, tetapi kenapa? Dikhawatirkan Allah tidak menghendaki orang itu duduk di tengah-tengah kita, duduk di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mau hadir di majlis ilmu, yang pertama bukan karena malasnya, bukan karena memang dia tidak mau hadir di majlis ilmu karena ada kesibukan, karena ada hawa malas, tetapi yang dikhawatirkan adalah Allah tutup hatinya untuk dia tidak bisa duduk di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah tutup hatinya, kalau Allah sudah tutup hatinya untuk tidak bisa hadir di majlis ilmu, maka jangankan nanti Allah memandang dia. Allah tidak akan memandang orang yang tidak mau, orang yang tidak mau zikir kepada Allah, orang yang tidak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita beruntung pada malam hari ini kita bisa duduk bersimpuh, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kalian merasa bangga. Bangganya kenapa? Karena kalian masih mau duduk di majlis ilmu, karena kalian masih mau zikir kepada Allah, karena kalian masih mau bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu kebanggaan untuk orang tua kalian. Orang tua kalian bangga mempunyai anak yang mau hadir di majlis ilmu. Karena kenapa? Karena ini adalah ladang amal orang tua kalian. Anak-anak yang soleh dan solehah yang kelak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Mempunyai orang tua, apalagi orang tua kita menyuruh. Kamu, orang tua kita sudah tahu malam Jumat ada majlis. Pin, kenapa nggak majlis? Kenapa nggak hadir pengajian? Kenapa nggak hadir pengajian? Kenapa nggak hadir majlis ilmu?
orang tua yang semacam ini, maka orang tua ini mengajak kita, menyuruh kita untuk membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang tua yang masa bodoh melihat anaknya tidur, biasanya hadir majlis, membiarkan anaknya terlelap di dalam buaya permainannya, mereka tidak mau menyuruh kepada anaknya untuk hadir majlis ilmu, maka bukan tanda kasih sayang orang tua, tetapi orang tua itu menginginkan anaknya membuka pintu neraka untuk orang tuanya. Naudzubillah min. Kalian adalah pendakwah. Kalian adalah seorang yang berdakwah. Saya kan nggak dakwah. Dengan kalian hadir di majlis ilmu, mensiarkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, kalian termasuk mendapat pahala orang-orang yang berdakwah di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat ironis. Ya, sangat ironis. Makanya kata Rasulullah, nanti di akhir zaman itu banyak orang-orang lagi cinta dunia, benar. Orang-orang yang lagi mementingkan dunia, benar. Karena hadis Rasulullah nggak mungkin bohong. Karena hadis Rasulullah nggak mungkin bohong. Di mana orang sudah semakin jauh daripada tuntunan agama. Orang sudah alergi untuk hadir di majlis ilmu. Orang sudah tidak mau lagi zikir kepada Allah. Mereka menyangka dengan sholat mereka, ibadah mereka, tanpa mereka belajar di majlis ilmu, ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dalam konteksnya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas kita sebagai muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu kewajiban kita dari buayan ibu kita sampai masuk ke liang kubur. Kita minta kepada Allah walaupun kita belajar bertahun-tahun gak ngerti-ngerti, tapi kalau kita masih mau duduk di majlis ilmu, maka yakin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita beruntung. Berarti kenapa? Kita bisa hadir di majlis ilmu, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang dicintai dan insya Allah dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para adik sekalian, ini saat ini kita ini berperang. Ya, kalau dulu Rasulullah perangnya itu langsung dengan senjata, angkat pedang, pakai pakai panah. Kalau sekarang kita ini sedang perang, dijajah akidah kita dengan cara apa? Masuknya medsos. Kita kurang pandai menggunakan medsos, tergelincir kita. Kurang pandai menyikapi medsos, bisa menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang makan. Suatu ketika di saat Rasulullah sedang makan, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan, menceritakan, memberitahu bahwasanya Allah menciptakan surga dan neraka. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril, tidak usah kau ceritakan tentang surga, tapi kau ceritakan tentang neraka. Jibril menceritakan dari neraka yang pertama, kedua sampai yang ketujuh. Ketika malaikat Jibril mengucapkan nama neraka Jahannam, ini malaikat diam. Ditanya Rasulullah, ya Jibril, Allah menciptakan neraka Jahannam ini untuk siapa? Berkali-kali Rasulullah bertanya, maka Allah memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya neraka Jahannam adalah aku ciptakan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar ini
neraka jahanam untuk umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar nangis. Dia gelar sajadah, dia gelar sorbannya, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah, Allahumma fir umat Muhammad. Allahumma fir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Muhammad ya Allah. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umat. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini Rasulullah kalau menceritakan tentang neraka, itu sampai Rasulullah nangis pingsan 3 hari 3 malam. Sampai putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau bertanya, wahai Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau menangis wahai ya Rasulullah? Kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai putriku Fatimah, aku menangis karena Allah menciptakan satu neraka yang bernama Jahannam untuk umatku. Nabi nangis ketika mendengar Allah menciptakan satu neraka yang namanya neraka Jahannam untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sholatnya tiap malam. Nabi di dalam satu riwayat, Nabi ini sampai sholat setiap malam, sholat sunnah taubat 1000 rakaat. Nabi sholat sunnah taubat 1000 rakaat. Untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita hadir di majlis ilmu enggak seberapa. 1 jam kita di majlis ilmu. Ya kan 1 jam. Ini kurang dari 1 jam aja duduknya udah nggak tenang. Banyak godaan-godaannya, kekhusuan di majlis ilmu. Oke, Anda minta sama kalian, ya, niatin dalam hati kalian itu istiqomah dalam majlisnya. Dimanapun itu majlisnya. Ya, dimanapun itu majlisnya, dengan tidak langsung kita hadirnya di majlis ilmu membuka pintu surga untuk orang tua kita. Kita nggak bisa membalas kebaikan buat orang tua kita dengan kita hadir majlis ilmu. Kita mengangkat derajat orang tua kita, kita hapuskan dosa orang tua kita, dan kita buka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita.